Pertama, latar belakang yang saya angkat yakni terkait dengan pembentukan pusat pertumbuhan dan juga wilayah hinterland itu yang saling berkaitan. Dalam teori Perok itu sendiri bahwa pertumbuhan wilayah ini dipengaruhi oleh kutub-kutub ekonomi yang memiliki daya sebar yang berbeda antar wilayah bergantung pada konsentrasi sektornya. Namun dalam prakteknya ternyata pertumbuhan tidak terjadi secara merata, di mana pusat pertumbuhan biasanya menyerap aktivitas ekonomi lebih besar dibanding wilayah hinterland yang berperan sebagai penyedia tenaga kerja, bahan baku, dan juga pasar. Nah, ketidakseimbangan hubungan ini dapat menimbulkan ketimpangan spasial jika integrasi antar wilayah itu tidak optimal. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, Kota Banjarmasin berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang sangat dominan, di mana kontribusi PDRB-nya stabil pada kisaran 16 hingga 17% terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri, di mana eh, kontribusi PDRB Kabupaten Kota Banjarmasin itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten ataupun kota yang lain. Nah, meski demikian, masih ada kabupaten yang belum menunjukkan peningkatan peran yang sebanding, sehingga hubungan kawasan perkotaan hinterland belum berkembang secara optimal di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan kondisi ini, terlihat perlunya untuk identifikasi karakteristik kawasan perkotaan dan hinterland, serta memahami lebih jauh bagaimana hubungan fungsional kawasan perkotaan dan hinterland terbentuk, sehingga diperlukan perumusan masalah sebagai berikut. Adapun perumusan masalah yang saya angkat berdasarkan latar belakang tersebut, yang pertama, bagaimana identitas dan pola hubungan fungsional antar kawasan dengan wilayah hinterland di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan kawasan yang dapat meningkatkan peran hinterland dan memperkuat integrasi ekonomi regional. Adapun untuk tujuannya, yang pertama untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan fungsional dan keterkaitan ekonomi antara kawasan perkotaan dan hinterland di Kalimantan Selatan. Dan kedua, merumuskan rekomendasi pengembangan wilayah yang dapat mendorong integrasi ekonomi, pemerataan pertumbuhan, dan peningkatan peran strategis hinterland itu sendiri. Adapun untuk tinjauan pustaka yang dimuat dalam makalah serta eh, presentasi kali ini, yang pertama terkait konsep ekonomi regional, di mana di sana mempelajari bagaimana aktivitas ekonomi itu dapat terdistribusi secara spasial antar wilayah. Dalam Richardson menyatakan bahwa pembangunan regional ini dipengaruhi oleh struktur spasial, keterkaitan ekonomi, dan perbedaan kapasitas sumber daya itu sendiri. Dalam ekonomi regional, pertumbuhan itu tidak berlangsung secara merata, tapi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan awal, infrastruktur yang memadai, serta pasar yang lebih besar. Nah, kondisi ini melahirkan fenomena yang disebut dengan pusat pertumbuhan ataupun dengan growth fall, dan wilayah hinterland yang saling bergantung secara fungsionalnya. Konsep ekonomi regional itu didukung oleh teori pusat pertumbuhan itu sendiri, di mana menurut Peruk memperkenalkan konsep growthful ataupun pusat pertumbuhan, yakni sebagai pusat aktivitas ekonomi yang memiliki kekuatan mendorong pertumbuhan melalui keterkaitan antar industri. Kawasan perkotaan umumnya menjadi pusat pertumbuhan karena menyediakan infrastruktur yang lengkap, akses pasar yang luas, serta keberadaan sektor sekunder dan juga tersier yang sangat tinggi. Namun, apabila hubungan dengan wilayah hinterland ini tidak berjalan dengan optimal, maka pertumbuhan cenderung terpusat di wilayah pusat pertumbuhan dan tidak menimbulkan ketimpangan spasial di wilayah-wilayah hinterland sekitarnya. Selain itu juga berdasarkan konsep hinterland itu sendiri, di mana hinterland memiliki makna yang merupakan kota kecil atau wilayah tertentu di sekitaran kota besar yang memiliki kesamaan baik pola kinerja dan juga mengalami dampak dari perkembangan kota pusat ataupun juga pusat pertumbuhan. Karakteristik wilayah hinterland juga merupakan wilayah yang memiliki fasilitas kekotaan yang pada akhirnya berdampak pada kondisi masyarakatnya. Selain itu juga karakteristiknya adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang bercampur antara aktivitas yang mengarah pada kegiatan pedesaan atau rural activity dan juga mengarah pada kegiatan kekotaan atau urban activity. Nah, secara singkat dapat dilihat pada kondisi perekonomian Kalsel,
di tahun 2024, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan yang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Pada triwulan keempat tahun 2024, perekonomian provinsi ini tumbuh sekitar 5,15% secara year on year, sementara secara kumulatif sepanjang tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%. Hal tersebut menunjukkan adanya akselerasi dibandingkan capaian tahun 2024 yang hanya tumbuh sekitar 4,84%. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari dinamika spasial ekonomi yang terpusat pada kawasan perkotaan sebagai jantung perekonomian regional. Dilihat berdasarkan grafik di sana bahwa struktur ekonomi Kalimantan Selatan itu masih didominasi oleh sektor ekstraktif dengan kontribusi yang sangat signifikan ya, Bapak dan juga teman-teman, di mana sektor perdagangan dan pertambangan dan penggalian itu menyumbang sekitar 30,15% dari total PDRB pada triwulan keempat 2024, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 11,70%, sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 9,9%, dan juga sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 9,75%. Dapat dilihat dari grafik ini juga bahwa dominasi sektor pertambangan ini menimbulkan urgensi transformasi struktural mengingat karakteristik sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga diperlukan kebijakan konkret untuk mendorong diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor berkelanjutan seperti sektor sekunder dan juga tersier yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan berkelanjutan. Oke, dalam menjawab rumusan masalah tadi, dilakukan analisis pola hubungan fungsional kawasan kota dan hinterland dengan menggunakan alat analisis location question atau juga LQ. Nah, LQ di sini untuk mengidentifikasi kawasan kota dan juga hinterland, ini LQ digunakan untuk melihat karakteristik sektor basis di mana wilayah perkotaan itu teridentifikasi akan unggul di sektor jasa dan perdagangan. Sedangkan wilayah hinterland akan unggul pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, didapati hasil sebagai berikut, di mana di Kabupaten Tanah Laut didapati bahwa sektor unggulannya ataupun juga sektor basis utamanya adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor perdagangan, dan reparasi mobil serta sepeda motor. Di Kabupaten Kota Baru didapati sektor basis sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan sektor industri pengolahan. Untuk Kabupaten Banjar terdapat banyak sektor unggulan, yakni sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, pengadaan listrik, sektor pengolahan sampah, sektor konstruksi, perdagangan besar, sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor informasi komunikasi, sektor jasa keuangan, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintah, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan juga sektor jasa lainnya. Karena Kabupaten Banjar juga mengarah kepada wilayah kekotaan. Selain itu juga pada Kabupaten Tapin didapati bahwa sektor unggulannya sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor pertambangan, penggalian, sektor penyediaan akomodasi makan minum, administrasi pemerintahan, dan juga sektor jasa pendidikan. Pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan didapati sektor pertanian, sektor pengadaan air, limbah, sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor informasi komunikasi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintah, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan juga sektor jasa lainnya. Karena di wilayah Benua 6, Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu kabupaten yang maju dengan orientasi pada sektor pariwisata, sektor pendidikan, dan juga sektor kesehatan. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sektor basisnya yakni sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor reparasi, sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor informasi dan komunikasi, real estate, sektor administrasi pemerintahan pertahanan, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan, serta jasa lainnya.
Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, didapati sektor basis seperti sektor pertanian, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi, sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor informasi komunikasi, real estate, sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan juga sektor jasa lainnya. Selain itu, untuk Kabupaten Tabalong didominasi oleh sektor pertambangan penggalian dan sektor informasi komunikasi. Untuk Kabupaten Tanah Bumbu didapati sektor basisnya yakni sektor pertanian dan juga sektor pertambangan. Untuk Kabupaten Balangan dominasi utama yakni pada sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan untuk kedua kota, yakni Kota Banjarmasin dan juga Kota Banjarbaru, ini berorientasi pada sektor-sektor sekunder dan juga tersier yang sesuai dengan identifikasi awal di mana wilayah perkotaan itu pasti akan unggul di sektor jasa dan juga perdagangan. Dari perhitungan LP tersebut didapati bahwa Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru ini berperan sebagai pusat pertumbuhan dengan mengunggulkan sektor sekunder dan juga tersier sebagai sektor basis utama di daerah. Sesuai dengan teori Peruk terkait pusat pertumbuhan, ini keduanya menjadi pusat baik itu perdagangan besar dan distribusi barang, pelayanan publik pada sisi pendidikan, kesehatan dan juga administrasi, transportasi dan logistik, baik itu pelabuhan, airport, dan juga jalan nasional. Dan terakhir, aktivitas jasa dan keuangan. Adapun wilayah hinterland itu meliputi kabupaten seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tapin, dan Hulu Sungai. Itu berperan sebagai wilayah hinterland yang mendukung menyediakan komoditas pertanian dan perkebunan, hasil tambang, baik itu batu bara ataupun juga mineral lainnya, produk perikanan dan peternakan, serta tenaga kerja yang bermigrasi baik itu harian ataupun musiman ke Banjarmasin atau Banjarbaru. Sehingga didapati bahwa wilayah hinterland ini bergantung pada pusat kota sebagai tempat pemasaran, pengolahan, dan distribusi hasil produksi mereka. Sehingga terbentuk pola aliran barang dan jasa satu arah dari hinterland ke pusat kota ke pasar regional ataupun juga nasional. Next, selain analisis LQ, juga dilakukan analisis data empiris Banjar Bakula. Sejalan dengan hasil temuan identifikasi LQ tadi, didapati bahwa Kota Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan wilayah pusat pertumbuhan yang menjadi pusat gravitasi ekonomi Kalimantan Selatan dengan peran strategis yang semakin vital. Berdasarkan data pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada klaster pembangunan di Provinsi Kalimantan selama tahun 2015 sampai 2024, dapat dilihat di angka yang highlight itu pada klaster Banjar Bakula selalu mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan klaster pembangunan lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun pada tahun 2020 dan juga tahun 2021 di mana Banjar Bakula ini mengalami deflasi ataupun juga perlambatan pertumbuhan itu sampai minus 1,74 hingga 3,32% karena pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 dan karena struktur ekonominya berorientasi pada sektor sekunder dan juga tersier sehingga mereka tidak bisa meningkatkan produksi pembangunan yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sedangkan untuk klaster Benua 6 dan juga klaster Saijan Bersujud, mereka berorientasi pada sektor primer dan juga sekunder, maka mereka masih bisa bertumbuh lebih baik jika dibandingkan dengan Banjar Bakula. Nah, dari data tersebut, pada tahun 2024 didapati bahwa kontribusi ekonomi kawasan metropolitan Banjar Bakula terhadap perekonomian regional itu sangat masif, di mana PDRB wilayah metropolitan Banjar Bakula di tahun 2024 mencapai 116,81 triliun yang menyumbang sekitar 52,41% dari total PDRB Kalimantan Selatan atau yang mengalami pertumbuhan sekitar 5,43% dari PDRB regional Kalimantan Selatan. Ada pun hubungan simbiosis antara kawasan perkotaan dan juga hinterland ini tercermin dalam pola distribusi aktivitas ekonomi sektoral, di mana kawasan perkotaan inti Banjarmasin dan Banjarbaru mendominasi sektor jasa seperti perdagangan, keuangan, pendidikan, dan kesehatan,
yang memerlukan aglomerasi tinggi. Sementara wilayah hinterland di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala menjadi basis produksi pertanian dan sawah yang luas, serta lokasi tambang batu bara yang menyuplai bahan baku bagi industri pengolahan. Sedangkan untuk Kabupaten Tanah Laut yang berbatasan langsung dengan Banjarbaru mengalami perkembangan yang pesat akibat arus perkembangan manusia, barang, dan juga jasa dari ibu kota provinsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sana. Nah, jika dilihat secara umum lagi, di sana terdapat fenomena spillover effect. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kawasan perkotaan inti dapat menciptakan eksternalitas positif bagi wilayah sekitar melalui peningkatan aksesibilitas, transfer teknologi, dan perluasan pasar. Serta infrastruktur konektivitas juga menjadi salah satu hal yang penting dalam mengintegrasikan kawasan perkotaan dengan hinterland dalam sistem ekonomi Banjar Bakula. Kawasan ini didukung oleh Pelabuhan Trisakti, Bandar Udara Samsudinur, Terminal Gambut, dan rencana jalan tol Banjarmasin Liang Anggang Landasan Ulin yang memfasilitasi mobilitas barang dan jasa serta mengintegrasikan Banjar Bakula dengan jaringan ekonomi regional dan nasional. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai ini tidak hanya mempercepat distribusi komoditas dari wilayah produksi ke pasar, tapi juga memungkinkan pekerja untuk melakukan mobilitas harian dari hinterland ke pusat-pusat pekerjaan di kawasan perkotaan inti ataupun juga pusat pertumbuhan, sehingga tercipta pasar tenaga kerja yang lebih terintegrasi. Adapun strategi pengembangan perkotaan dan hinterland yang pertama yakni dengan melakukan penguatan ekonomi produktif di wilayah hinterland, diperlukannya pengembangan klaster agroindustri di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala yang dilengkapi dengan fasilitas pengolahan modern, gudang pendingin, serta unit pengemasan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal. Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu itu dapat diarahkan sebagai sentra industri pengolahan hasil laut yang terintegrasi dengan sistem rantai dingin ataupun frozen chain untuk menjaga kualitas produk. Selain itu juga dapat dilakukan diversifikasi ekonomi untuk mengembangkan ekowisata, pertanian organik, dan industri kreatif berbasis kearifan lokal yang didukung dengan kemudahan akses pembiayaan, baik itu dari bank ataupun pihak swasta yang lainnya dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif ataupun sektor pertambangan. Kedua, dengan peningkatan konektivitas dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol perlu dipercepat dan diperluas sehingga menjangkau wilayah hinterland guna meningkatkan aksesibilitas menuju pasar. Sistem transformasi multimodal juga perlu diintegrasikan baik itu dari jalur darat, sungai, dan laut sehingga melalui revitalisasi pelabuhan sungai dengan fasilitas bongkar muat yang memadai. Infrastruktur digital berkecepatan tinggi juga perlu dibangun untuk mendukung transformasi ekonomi digital dan akses terhadap layanan publik jarak jauh. Dan terakhir, strateginya yang adalah pemberdayaan sumber daya manusia hinterland dengan investasi pada pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal, serta pembentukan balai pelatihan kerja di setiap kabupaten dengan kurikulum yang disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, menjadi kunci peningkatan produktivitas di daerah hinterland itu sendiri. Nah, program pendampingan bagi petani, nelayan, dan juga UMKM perlu diperkuat dalam aspek teknologi, manajemen usaha, dan akses pasar, sehingga penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat seperti kelompok tani dan juga koperasi dapat meningkatkan daya tawar kolektif dalam rantai nilai ekonomi itu sendiri. Kesimpulannya, Bapak dan juga teman-teman, dari analisis pola hubungan fungsional antara kawasan perkotaan dan hinterland di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan pola hierarki spasial yang jelas dengan kota Banjarmasin dan Banjarbaru sebagai pusat pertumbuhan utama. Sementara kabupaten-kabupaten di sekitarnya berfungsi sebagai wilayah hinterland pendukung. Berdasarkan analisis Elki, teridentifikasi bahwa kedua kota tersebut memiliki spesialisasi pada sektor tersier seperti perdagangan, jasa keuangan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Sementara wilayah hinterland seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, dan kabupaten lainnya mengunggulkan sektor primer, terutama pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.
kawasan metropolitan Banjarbakula yang menghubungkan 5 daerah tersebut berkontribusi sangat masif terhadap eh, total PDRB Kalimantan Selatan di angka 52,41% atau setara sekitar 116,81 triliun di tahun 2024. Dengan pertumbuhan ekonomi total Provinsi Kalimantan Selatan di angka 5,43%. Hal tersebut menunjukkan dominasi ekonomi yang sangat signifikan. Pola hubungan terbentuk mencerminkan ketergantungan fungsional di mana hinterland menyediakan komoditas primer seperti bahan baku, tenaga kerja bagi pusat kota ataupun pusat pertumbuhan, sementara pusat kota menyediakan layanan pengolahan, distribusi, dan akses pasar yang lebih luas. Meskipun terdapat fenomena spillover efek positif yang mengindikasikan transfer pusat dari pusat ke wilayah sekitarnya, namun konsentrasi ekonomi yang terlalu tinggi pada kawasan perkotaan inti berpotensi memperdalam ketimpangan spasial apabila integrasi antar wilayah tidak diperkuat melalui kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pada penguatan kapasitas produktif wilayah hinterland itu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan ataupun juga tambahan dari teman-teman dan juga Bapak, dipersilahkan. Mohon izin Mas Usai. Iya, Bang, silakan. Eh, Pertanyaannya tadi udah di-share di grup ya. Ini pertanyaan sederhana saja terkait yang tadi disampaikan sudah sangat luar biasa sekali. Kalau kita melihat juga fenomena unik di Kalimantan Selatan, mungkin barangkali dari ketimbangannya ataupun dari kondisi geografis dan sebagainya, mungkin salah satunya adalah terkait dengan pertanyaan dari apa yang sudah dipaparkan. Sederhananya adalah untuk memastikan spillover berjalan optimal di Kalimantan Selatan, upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan eh, Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan peran tersebut. Itu saja maksud saya. Dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan juga ataupun juga tambahan ataupun dari Bapak? Persilakan atau langsung jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa ataupun mahasiswa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dapat disimpulkan dan ditutup. Izin Pak, sebelumnya saya ingin menjawab terkait pertanyaan Bang Raka tadi, Pak. Oke, Uh, silahkan, silahkan. ya, Pertanyaan Bang Raka, bagaimana caranya memastikan spillover itu dapat berjalan optimal di Kalimantan Selatan dan upaya apa yang dapat dilakukan ya, Bang? Izin untuk menjawab yang Betul maksud saya. terkait dengan strategi yang saya sampaikan tadi, bahwa memastikan untuk spillover itu dapat berjalan secara positif, tidak terjadi backwash effect, itu tentunya dengan penguatan infrastruktur dari segi peningkatan konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempermudah aksesibilitas setiap wilayah dalam peningkatan ekonomi ataupun juga produk di wilayahnya itu sendiri. Selain itu juga diperlukannya diversifikasi ekonomi di wilayah hinterland sehingga tidak lagi hanya memasok bahan mentah, tapi juga mereka memiliki nilai tambah yang lebih sehingga hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas yang berdampak kepada peningkatan PDRB mereka dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang terpenting yakni peningkatan sumber daya manusia itu sendiri sehingga dapat membentuk sebuah tenaga kerja yang siap masuk ke pasar kerja dan juga membentuk sumber daya manusia yang memang bisa meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan, tidak hanya berorientasi dari sektor ekstraktif saja, namun memiliki ide-ide
yang baru yang memang hal tersebut bisa secara lebih masif dalam peningkatan ekonomi di wilayahnya, Bang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya dari di Provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri wilayah perkotaan berada di Banjarmasin dan Banjarbaru, sedangkan untuk wilayah hinterland di area Banjar Bakula yakni teridentifikasi di wilayah Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut dan Kabupaten eh Bertukuala Tanah Laut ya di situ dan untuk kabupaten lain seperti Kabupaten Hulu Sungai dan Kabupaten Tabalong dan Balangan ataupun juga Kota Baru itu belum teridentifikasi sebagai perwilayahan hinterland yang kuat dikarenakan sesuai dengan indeks gravitasi mereka berada di wilayah yang cukup jauh dari pusat perkotaan. Eh, Maka dari itu mereka tidak bisa dianggap sebagai wilayah hinterland yang kuat. Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala, dan juga Kabupaten Tanah Laut adalah kabupaten yang memiliki wilayah hinterland dengan status sangat kuat karena mendekati dengan Kabupaten uh, Banjarbaru dan juga Banjarmasin. Oke, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata salah, hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Usai. Terima kasih Bang, Bapak, dan juga teman-teman.